Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan seorang tersangka korupsi dana interest partisipasi Blok Rokan. Korupsi menimbulkan kerugian negara 64 miliar rupiah. Badan Keamanan Laut atau Bakamla kirim 70 ton bahan makanan dan pakaian ke Aceh dan Sumatera Utara. Bantuan merupakan hasil sumbangan sejumlah elemen masyarakat Batam. Permintaan bingkisan atau parsel Natal dan Tahun Baru meningkat di Pekanbaru. Peningkatan permintaan bahkan mencapai 50% dari tahun lalu. Seorang nelayan terjebak di Pulau Kosong saat mencari kepiting di Rokan Hilir Riau, Kamis 4 Desember. Korban bernama Ahmad Yani, berusia 50 tahun. Sebelumnya mencari kepiting bersama temannya di perairan Pulau Barkei, Kecamatan Bangko. Saat kedua pencari kepiting itu berpencar di sekitar perairan yang sama, korban tak kunjung kembali ke perahu yang digunakan. Sementara air laut mulai pasang, sehingga temannya hanya bisa pulang sendiri. Korban baru ditemukan 1 hari setelah kejadian dalam kondisi lemas di sebuah pulau kecil. Selanjutnya korban dievakuasi ke dermaga dan dibawa ke Rumah Sakit Bagan Siapi-Api untuk pertolongan medis. Sesosok mayat ditemukan nelayan mengapung di Laut Panipahan, Rokan Hilir Riau, Jumat 5 Desember. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu belum diketahui identitasnya dan dievakuasi ke Rumah Sakit Panipahan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian dan mencari keberadaan keluarganya. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, jenazah yang diperkirakan sudah meninggal lebih dari 3 hari itu kemudian dimakamkan di TPU Panipahan. Warga yang kehilangan anggota keluarga diharapkan dapat melapor ke kantor polisi terdekat. Polisi menggerebek sejumlah lokasi tambang pasir ilegal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Sabtu 6 Desember. Tak ditemukan adanya aktivitas pertambangan karena operasi diduga bocor. Petugas kemudian memasang garis polisi di area tambang untuk penyelidikan. Sejumlah kawasan yang digerebek petugas yakni kawasan Galang Batang, Kampung Banjar, dan wilayah Malang Rapat. Pemberantasan tambang pasir ilegal karena meresahkan warga dan merusak lingkungan. Kecelakaan tunggal melibatkan sebuah minibus menabrak tiang listrik di Jalan Aisyah Sulaiman, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 8 Desember. Akibatnya kendaraan mobil ringsek di bagian kap depan dan nyaris tertimpa tiang listrik. Sementara pengendara yang menderita luka-luka dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Kecelakaan tunggal bermula saat pengendara melaju dalam kecepatan cukup tinggi dari arah Kijang menuju Tanjung Pinang. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan hilang kendali
sehingga kendaraan oleng keluar aspal dan menghantam tiang listrik. Diguyur hujan lebat, puluhan rumah warga terendam banjir di Desa Silam, Kecamatan Kuwo, Kampar Riau, Rabu 10 Desember. Ketinggian air berkisar 50 hingga 80 cm, sehingga sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama polisi dikerahkan untuk mengevakuasi warga, terutama anak-anak dan orang lanjut usia. Menggunakan perahu karet, petugas menyisir lokasi banjir untuk melakukan evakuasi. Data dari BPBD Kampar, sebanyak 45 rumah di Desa Seisilam dan Datu sekolah terendam. Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi hingga 31 Desember agar penanganan banjir dan longsor maksimal. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.